Oke, kebuka. Ya, sudah. Adalah W Kalkinma Partisi. Ada W Kalkinma Partisi artinya Justice and Development Party, Partai Keadilan dan Pembangunan. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat ini Turki. Petanya. Ankara, ya, Istanbul, yang kota-kota terkenal Anatolia, Izmir, ya, seterusnya. Konya, Antalya. Nah, sekarang faktor binder tadi, penghubung antara software dengan hardware, ideologi. Ya, ideologinya sejak awal Recep Tayyip Erdogan, ketua umum AK Parti, waktu itu Perdana Menteri ya, sekarang udah presiden. Dia mengatakan kami melepaskan diri dari Miligorus, National View gitu ya, dan ya saya jamaah gitu, waktu itu jamaah Islam gitu ya, dan partai berhaluan Islam. Kami Partai Konservatif Demokrat, kami kanan tengah gitu ya, dan saya mewawancarai langsung Bapak Hussein Kansu ini. Hussein Kansu salah seorang pendiri dan senior ya. Beliau mengatakan ketika saya tanya ideologinya apa gitu. Partai Konservatif Demokrat, kami anggota Asosiasi Partai Konservatif Demokrat Eropa ya, dan bukan partai Islam. Artinya walaupun ya waktu Erdogan mengatakan yang punya agama itu orang, bukan bangunan, bukan organisasi kata beliau ya. Kata Erdogan. Tapi apapun itu, saya melihat dia lebih mempedulikan aplikasi ideologinya. Jadi tetap saja orang melihat karena mereka memang muslim-muslim ya yang baik dan banyak anggota tarekat. Jadi ideologi Islam sebenarnya tetap menjadi landasan utama, tetapi mereka lebih stressingnya adalah aplikasinya gitu. Aplikasi ideologinya adalah pada kesejahteraan, menyejahterakan rakyat. Jadi aplikasi ideologi Islam AK Parti ada pada visi keadilan dan pembangunan, ingin menyejahterakan rakyat Turki. Jadi mereka mengatakan bahwa ya rakyat Turki itu adalah sangat-sangat berharga gitu. Satu rakyat Turki itu lebih berharga dari Turki dan seisinya ya. Nah, kemudian kemampuan mereka menerjemahkan faktor pengikat ideologi itu dalam performa kerja tanpa memberi label Islam ya. Nah, menurut Profesor Mehmet Ali Behan dari Marmara University, dia mengatakan pilihan bahwa dia ideologi itu adalah lebih sebagai upaya untuk aplikasi substansinya apa gitu. Oh, keadilan, oh kesetaraan, oh kesejahteraan. Walaupun jelas dalam satu kampanye lagunya sih ya, gunalar bir, doalar bir gitu. Hati kami satu, doa kami satu, bir Allahu kullu yusbis gitu. Kami menyembah Allah yang esa, itu ada di lagu kampanyenya. Organisasi, struktur ya. Jadi kita bicara struktur organisasi. Tadi bindernya ideologi. Sekarang organisasi itu berarti struktur. Ya, ternyata strukturnya itu cukup besar gitu. Karena ada juga sayap organisasi women branch, youth branch. Bahkan bisa dibilang saat ini di Turki itu AK Parti adalah partai yang memiliki most powerful and well organized organization dari struktur organisasinya. Women branch dan youth branch itu punya kedudukan setara dengan ketua DPP-nya gitu ya, seperti itu. Nah, ini setara seperti ini ya. General Assembly-nya ini, kemudian ininya. Nah, bagian-bagian. Jadi artinya bukan yang organisasi yang kecil atau rampingnya, tapi cukup besar ya. Nah, bahkan mereka punya juga organisasi tambahan. Apa itu? AK Party Communication Center, AKIM. Jadi saluran untuk penghubung antara pengurus partai, antara anggota dewan dengan rakyat 24 jam nonstop di 81 provinsi di seluruh Turki untuk mendengarkan aspirasi rakyat. Jadi jangan cuma udah dipilih rakyat, udah habis itu sibuk sendiri di parlemen. Masing-masing ini nggak tahu siapa yang mengkomunikasikan listrik naik, jalan tol, tarif tol naik di sini. Nggak tahu, terus rakyat mau nanya ke anggota dewan yang mana, kayak gitu ya. Nanti paling excuse, kami sudah berusaha tapi ya kalah di parlemen dan seterusnya. Ya. Dan kemudian ada pusat koordinasi bantuan untuk penyandang cacat, ya, untuk difabel, ya, different abilities. Jadi mereka juga, dan kemudian juga untuk lansia, manula. Jadi ada 3 organisasi yang sayap organisasi untuk difabel, untuk lansia,
dan untuk humas gitu seluruh Indonesia ya. Seluruh Turki. Yang berikutnya adalah basis massa gitu ya. Basis massa ini artinya mereka selama ini JHP, MHP itu dari upper class. Nah, AK Party didirikan oleh middle class. Bahkan Erdogan itu dari orang yang tidak mampu tadinya ya. Middle class, lower class yang bisa masuk ke middle class karena edukasi, karena faktor pendidikan ya. Nah, basis masanya kemudian saya sekilas-sekilas saja ya. Ternyata basis masanya luas, bukan cuma yang basis masa dulu pendukung Refah, tapi juga mulai basis masa nasionalis sekuler yang tadinya adalah konstituen JHP dan MHP ya. JHP itu kiri ya, MHP itu tengah. Nah, kemudian menurut Mehmet Altan, Turki itu harus menunjukkan keseimbangan antara konservatisme dan demokratisasi, tapi di sisi lain menurut Mehmet Altan juga religiusitas yang menjadi ciri gitu. Pernah ada Ottoman Empire gitu di Turki ya. Seperti itu. Kemudian sistem rekrutmennya, kaderisasinya. Mereka catch all party. Jadi semua orang boleh bergabung. Itu bukan hanya lip service, tapi dalam prakteknya begitu mudah gitu untuk menjadi anggota AK Party. Gitu ya. Tidak harus melalui proses penyaringan yang ketat dan berlapis-lapis seperti itu. Setiap orang bisa bergabung, terus setiap orang juga bisa punya, oh saya pengen bergabung AK Party karena saya concern dengan difabel. Gitu. Saya ingin bergabung dengan AK Party karena saya concern dengan manula gitu ya, atau lansia seperti itu. Oke, yang berikutnya ya jadi peluangnya luas. Jadi pembagiannya adalah supporter, member, aktivis. Jadi orang bisa aja saya supporter dan bahkan di sini juga di ilmu politik juga dianggap satu hal yang sah-sah saja kalau orang kemudian ingin bergabung sebagai supporter ya misalnya tadi di badan organisasi di perkabin saya mau minta juga dana gitu. Artinya dia butuh uang untuk mensupport dia, ya itu boleh ya, dalam ilmu politik. Jadi nggak semua orang bisa menjadi member atau aktivis yang semata-mata karena ideologinya. Nah kemudian kepemimpinan, ya Harold Laswell, ini ilmuwan politik mendefinisikan sosok pemimpin yang demokratis adalah yang bisa menerima nilai bersama, mau menghargai pendapat orang lain, ya dan seterusnya. Nah menurut Profesor Ihsan Daye, kunci kemenangan AK Party itu adalah kepemimpinan Erdogan, strong leadership. Walaupun memang proses regenerasi kepemimpinannya masih harus diinikan ya. Oke lanjut, itu semua. Yang berikut strategi pemenangan pemilunya. Jadi ada strategi yang disebut vernacular politics, all politics local. Ya, semua politik ujungnya adalah lokal. Lagi ya Mbak Sita. Ini narsum kita banyak, 2 menit lagi ya, Mbak Sita. Kayak 2 menit lagi. Strateginya vernacular politik itu artinya seolah-olah ada borderless itu, tipis antara NGO, LSM dan antara ormas dengan orpol terjadi kerjasama. Contoh di satu daerah ya yang disebut Umraniye, semua partai politik di situ bekerja sama memajukan Umraniye, ya satu kecamatan di Istanbul, distrik di Istanbul. Jadi nggak penting dia dari JHP, MHP, AK Party, mereka menanggalkan baju politiknya sama-sama. Tahu sama tahu, oh kamu JHP, oh kamu MHP. Tapi kita yang penting Umraniye ini maju. Gimana rakyatnya ini maju. Nanti soal pemilu mereka milih siapa, ya udah itu masalah kedekatan personal gitu judulnya. Jadi politik is local, politik is personal. Ya. Oke, kemudian sekilas lagi. Nah, strategi lainnya adalah pemilihan isu utama apa yang akan mereka perjuangkan gitu ya. Kemudian strateginya menjual rekam jejak keberhasilan pemerintahan AK Party sebelumnya ya. Strategi kompromi dengan militer dan kubu sekuler karena pemerintahan Turki sebelumnya adalah sejarah rangkaian kudeta militer yang terus-menerus. Bahkan Adnan Menderes digantung gitu ya dan dialah yang mengusulkan azan kembali dalam bahasa Arab gitu ya. Dan jangan dalam bahasa Turki azan. Mau sholat itu ya. Strategi media, oke. Strategi menjual mimpi besar. Turkiye hazır hedef 2023. Turkiye hazır hedef 2023. Turki siap menghadapi 2023, 100 tahun sanksi waktu kalah Perang Dunia I, perjanjian Lausanne berakhir. Turki boleh mengolah sumber daya alamnya sendiri. Nah, itu udah mulai dijual ya. Sampai kemudian ya strateginya itu
haydi bir daha, let's once again. Ya. Istikrar sursun, Turkiye buyusun. Membangun Turki yang lebih jaya. Strategi pendanaan di sini ada juga memang besar sekali dari APBN. Ya, jadi dari APBN itu besar sekali karena negara membutuhkan parpol yang sehat untuk stabilitas demokrasi. Karena itu alokasi dana untuk pendidikan besar, strategi dana untuk partai politik yang lolos parliamentary threshold 10% juga sangat besar. Itu menjadi pendanaan yang utama, ya, ditambah dana pribadi para kandidat yang mereka membiayai sendiri kampanye untuk jadi calon anggota dewan dan calon wali kota dan seterusnya. Ketiga, donasi yang tidak mengikat dari pengusaha atau lembaga yang mendukung party dan seterusnya. Sekian. Tapi saya mau, kemudian yang kita lihat juga sistem kepartaiannya tidak terlalu fragmentasi. Kemudian sistem pemilunya PT 10%. Tapi kalau untuk presidential threshold tidak ada. Jadi itu yang menarik ya, bahwa parliamentary threshold-nya 10% tinggi, tapi president threshold jadi semua orang dari partai yang istilahnya bahkan partai nggak masuk parlemen gitu ya, seadet party bisa ikut mendukung calon presiden untuk bertarung. Jadi itu yang menurut saya satu hal yang menarik. Parliamentary threshold tinggi, president threshold persen 0%. Itu ya, untuk pertemuan udah diingetin oleh host, tapi mudah-mudahan 50 menit tadi cukup untuk memberikan wawasan tentang pentingnya belajar dan pentingnya melakukan perubahan. Dan itu tadi saya memberi contoh karena permintaan, nggak tahu nih orangnya ikut nggak nih, ada Pak Fatoni dari Jawa Timur minta Ibu contohnya dari parpol dong. Oke, saya contohin karena kebanyakan contohnya perusahaan. Nah, saya tadi contohin itu memang parpol yang saya teliti, observasi langsung ke sana dan berinteraksi dengan para pengurusnya langsung. Jadi pertemuan empiris juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.